What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Naisha. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen merger, akuisisi, dan likuiditas bank. Kepemilikan usaha bank dapat beralih kepada pihak lain melalui penyatuan usaha atau combination or business amalgamation bank dalam memperkuat dirinya guna mewujudkan sistem perbankan yang sehat, efisien, dan mampu berdaya saing dalam era globalisasi dan perdagangan bebas. Secara umum, terdapat 3 bentuk penyatuan usaha dalam hal usaha bank, yaitu merger, konsolidasi, dan akuisisi yang oleh UU PT diterjemahkan dengan penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan. Penyatuan usaha bank dimaksudkan untuk mengatasi kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha bank yang bersangkutan sehingga bank menjadi kuat. Kata merger berasal dari kata bahasa Inggris yaitu merge yang berarti menggabungkan atau memfusikan. Merger adalah penggabungan dua atau lebih perusahaan berbadan hukum di mana salah satu atau lebih perusahaan menggabungkan diri ke satu perusahaan lainnya yang mengakibatkan aktiva dan pasiva perusahaan yang menggabungkan diri beralih kepada perusahaan yang menerima penggabungan. Dan selanjutnya, status badan hukum perusahaan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum. Ilustrasinya adalah perusahaan A menggabungkan diri ke perusahaan B. Aset dan kewajiban perusahaan A beralih ke perusahaan B. Perusahaan A akan berakhir secara hukum dan perusahaan B tetap akan beroperasi. Di Indonesia banyak sekali perusahaan yang melakukan merger, salah satunya yakni merger atau penggabungan usaha 3 bank milik BUMN, yaitu Bank Mandiri Syariah, BNI Syariah, dan BRI Syariah, yang baru saja diresmikan pada awal tahun ini. Bank BRI Syariah menjadi bank penerima penggabungan. Setelah proses merger efektif, bank hasil merger memiliki nama baru yakni PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Terdapat 6 prosedur penilaian kelayakan merger, yaitu sejarah masa lalu kepemilikan dan manajemennya, keadaan neraca, track record atau pencatatan pertumbuhan dan kinerja operasional, kondisi laporan laba rugi dan cash flow, keadaan dan potensi nasabah yang dilayani oleh bank yang menjadi target, dan yang terakhir struktur persaingan pasar yang dilayani oleh bank. Bagaimana caranya untuk mengetahui bahwa merger menambah nilai? Yaitu dengan membandingkan nilai pasar perusahaan sebelum dan sesudah merger. Jika nilai pasar perusahaan setelah merger lebih besar daripada nilai pasar sebelum dilakukan merger, maka dapat dikatakan bahwa merger meningkatkan nilai dan sebaliknya. Dalam pertimbangan keuangan, merger menjadi problematis ketika pembeli atau acquirer tidak memperoleh keuntungan investasi atau return on investment yang diharapkan dalam waktu tertentu. Salah satu standar kinerja yang umum adalah merger seharusnya tidak menimbulkan pengurangan pada penghasilan per saham bank pengakuisisi lebih dari 5%. Terdapat 4 bentuk merger, yaitu merger horizontal, merger vertikal, merger kolong berat, dan merger kongenerik. Merger horizontal adalah kombinasi antara suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya yang kegiatan operasinya masih berada dalam lini bisnis yang sama yang tadinya saling bersaing. Tujuan merger horizontal adalah mewujudkan efisiensi dalam produksi, promosi, dan memasuki pasar yang sudah mapan. Contohnya yaitu merger antara bank, merger antara firma, dan akuntan publik. Merger vertikal adalah kombinasi antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya yang kegiatan operasionalnya menunjukkan adanya hubungan sebagai produser dan supplier. Tujuannya adalah menjamin pengadaan bahan baku yang berkesinambungan, menjamin jalur pemasaran atas barang dan jasa, serta menekan biaya produksi. Misalnya yaitu merger perusahaan perkebunan karet dengan perusahaan produsen ban. Sedangkan merger kolong merat adalah kombinasi antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya yang tidak saling memiliki hubungan baik dalam jenis usaha maupun tingkat operasi kegiatan. Contoh dalam praktik adalah merger antara Mobil Oil dengan Montgomery Ward.
Merger kongenerik adalah kombinasi antara suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya yang kegiatan operasinya masih berada dalam suatu hubungan antara satu dengan yang lainnya. Akan tetapi, hubungan tersebut belum dapat dikatakan sebagai produsen terhadap produk yang sama ataupun kompetitor dan bukan juga berhubungan antara produsen dan supplier. Akuisisi adalah perbuatan hukum yang dilakukan suatu badan hukum untuk mengambil alihan saham mayoritas atau aset suatu perusahaan sehingga mengakibatkan beralihnya pengendalian perusahaan tersebut. Akuisisi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu akuisisi saham dan akuisisi aset. Akuisisi saham dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu melalui direksi perusahaan target dan secara langsung dari memegang saham perusahaan target, di mana prosedurnya tidak berbeda dengan proses jual beli saham pada umumnya. Dalam akuisisi aset, target company harus meminta persetujuan rapat umum pemegang saham apabila terjadi pengambil alihan aset perusahaan oleh perusahaan lain dan harus memperoleh persetujuan dengan kehadiran paling sedikit 3/4 dari jumlah saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit 3/4 dari jumlah suara tersebut. Ilustrasinya adalah perusahaan A melakukan pengambil alihan perusahaan B, maka kedua perusahaan tersebut tetap eksis, namun perusahaan A mengendalikan perusahaan B. Yaitu Bank BRI mengakuisisi saham Bank Agroniaga pada tahun 2011. Merger dan akuisisi bertujuan untuk memperluas jangkauan perusahaan, meningkatkan efisiensi, menghindari perusahaan dari kebangkrutan, meningkatkan kinerja laporan keuangan, meningkatkan visibilitas pasar, dan memperluas segmen baru atau meraih pangsa pasar. Terdapat 6 tahapan dalam merger dan akuisisi, yaitu persetujuan RUPS, rancangan merger dan akuisisi, pengumuman, akta merger, persetujuan pemberitahuan ke Menkumham, dan pengumuman akhir. Bergabungnya perusahaan diharapkan dapat menunjang aktivitas usaha dan memberikan nilai tambah atau sinergi. Sinergi adalah kondisi di mana penggabungan dua perusahaan atau lebih akan memberikan nilai perusahaan yang lebih besar dibandingkan dengan nilai perusahaan yang berjalan sendiri dan terpisah, serta merger dan akuisisi diharapkan dapat menekan atau mengurangi biaya dan dapat meningkatkan pendapatan yang lebih besar dibanding jika perusahaan berdiri sendiri. Sinergi bukan menjadi satu-satunya alasan yang signifikan untuk melakukan merger dan akuisisi, tetapi pada saat yang bersamaan jadi sebuah standar pengukuran yang esensial mengenai suatu keberhasilan atau kegagalan. Bagi perusahaan yang memiliki likuiditas dan terdesak oleh kreditur, keputusan merger dan akuisisi dengan perusahaan yang kuat akan menyelamatkan perusahaan dari masalah kebangkrutan. Secara umum, pengertian likuiditas adalah kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dana atau cash flow dengan segera dan dengan biaya yang sesuai. Likuiditas adalah kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban hutang-hutangnya, dapat membayar kembali semua deposan, serta dapat memenuhi permintaan kredit yang diajukan para debitur tanpa terjadi pengunggahan. Sedangkan manajemen likuiditas bank adalah suatu proses pengendalian dari alat-alat likuid yang mudah ditunaikan guna memenuhi semua kewajiban bank yang segera harus dibayar. Manajemen likuiditas terdiri dari dua garis besar. Bagian pertama yaitu memperkirakan kebutuhan dana yang berasal dari penghimpun dana dan untuk penyaluran dana dan berbagai komitmen pembiayaan. Sedangkan bagian kedua yaitu bagaimana bank bisa memenuhi kebutuhan likuiditasnya. Oleh karena itu, bank harus mampu mengidentifikasi karakteristik setiap produk bank baik di sisi aktiva maupun pasifa, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Manajemen likuiditas bank bertujuan untuk menjaga posisi likuiditas bank agar selalu berada pada posisi yang ditentukan oleh otoritas moneter yaitu Bank Indonesia. Kemudian, mengelola alat likuid agar selalu dapat memenuhi semua kebutuhan cash flow termasuk kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan. Kemudian memperkecil terjadinya idle fund atau dana yang menganggur serta menjaga posisi likuiditas dan proyeksi arus kas agar selalu dalam posisi aman. Fungsi likuiditas antara lain adalah untuk menjalankan transaksi bisnisnya sehari-hari,
menjaga kebutuhan dana yang mendesak, memuaskan permintaan nasabah akan pinjaman, dan memberikan fleksibilitas dalam meraih kesempatan investasi menarik yang menguntungkan. Likuiditas merupakan suatu hal yang sangat penting bagi bank untuk dikelola dengan baik karena akan berdampak kepada profitabilitas serta bisnis sustainability dan continuity. Bank wajib menyediakan likuiditas dengan cukup dan mengelolanya dengan baik karena apabila likuiditas tersebut terlalu kecil maka akan mengganggu kegiatan operasional bank. Namun demikian, likuiditas bank juga tidak boleh terlalu besar karena apabila jumlah likuiditas terlalu besar maka akan menurunkan efisiensi bank sehingga berdampak pada rendahnya tingkat profitabilitas. Dalam hal bank tidak mampu memenuhi kebutuhan dana dengan segera untuk memenuhi kebutuhan transaksi sehari-hari maupun guna memenuhi kebutuhan dana yang mendesak, maka muncullah risiko likuiditas. Risiko likuiditas adalah risiko terjadinya kerugian yang merupakan akibat dari adanya kesenjangan antara sumber pendanaan yang pada umumnya berjangka pendek dan aktiva yang pada umumnya berjangka panjang. Untuk mengantisipasi terjadinya risiko likuiditas, maka diperlukan manajemen likuiditas antara lain adalah melaksanakan monitoring secara harian atas besarnya penarikan dana yang dilakukan oleh perusahaan dan monitoring secara harian atas semua dana masuk, membuat analisa sensitivitas likuiditas bank terhadap skenario penarikan dana, menetapkan secondary reserve untuk menjaga posisi likuiditas bank, menetapkan kebijakan cash holding limit pada kantor-kantor cabang bank, melaksanakan fungsi ELCO atau Asset and Liability Commit, dan meningkatkan atau menurunkan sumber dana tertentu. Besar kecilnya risiko likuiditas ditentukan oleh antara lain kecermatan dalam perencanaan arus kas atau arus dana berdasarkan prediksi pembiayaan dan prediksi pertumbuhan dana termasuk mencermati tingkat fluktuasi dana. Kemudian ketepatan dalam mengatur struktur dana termasuk kecukupan dana-dana non-PLS. Kemudian ketersediaan aset yang siap dikonversikan menjadi kas dan kemampuan menciptakan akses ke pasar antara bank atau sumber dana lainnya termasuk fasilitas of last resort. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.